yang pengen tahu tentang kiat-kiat untuk masuk ke IPDN secara umum aja. Tahapan tesnya namanya. Yang pertama mungkin kita harus mengetahui dulu ya tahapan-tahapan tesnya seperti apa. Naon wae teh? Ya gunanya untuk mempersiapkan, karena kan rangkaian tes kedinasan ini sistemnya sistem gugur ya. Otomatis kan kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap tahapan tes yang akan lalui. Apa saja syaratnya? Naon wae syaratnya? Kalau syarat sih ya kayak umur maksimal di 21 tahun, terus nilai rata-rata itu harus di atas 7, tinggi badan kalau laki-laki 160, perempuan 155 cm. Kalau yang SMK bisa daftar gak? Kalau dari SMK untuk IPDN tidak bisa ya, belum bisa. Mungkin kedinasan lain bisa dari SMK. Jadi baru dari SMA dan Madrasah Aliyah nggak bisa. SMA setara MA. Biasanya untuk lulusan tahun berapa itu? Kalau misalkan 2024. Berarti yang boleh daftar biasanya lulusan SMA tahun seberapa ya? 3 tahun ke belakang lah. Maksimal di lulusan 2022 berarti 22, 23, 24 ya. Dibatasi ke usianya. Usia maksimal 21 tahun. 21 tahun. Kiat-kiatnya kumaha wae berarti? Kiat-kiat ya kiat-kiatnya kalau di yang biasa saya sampaikan gitu ya ke anak-anak SMA yang ingin mengikuti tes kedinasan. Yang pertama itu memang tadi harus mengetahui setiap tahapan tes. Terus yang kedua ini dari mengutip dari agama ya. Yang ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jadi ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Maka bila ya adik-adik yang ingin daftar ke IPDN itu sudah mendapat ridho dari orang tua, insya Allah tinggal yang bersangkutan harus punya duit. Duit itu D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, dan T-nya tawakal. Selain itu, ya mengutip juga dari buku yang pernah saya baca ya kan dari Ipo Santosa, pancinglah rezeki dengan sedekah itu. Pancinglah rezeki dengan sedekah. Yaitu sedekah itu bukan cuma sekedar dengan materi, bisa dengan ide, tenaga. Karena rezeki juga bisa segera datang gitu kan bila mana kita diimbangi dengan sedekah. Bagi adik-adik yang juga ingin ke kedesaan, alangkah baiknya jika diimbangi dengan sedekah itu. Selain itu juga harus punya keyakinan sih Kang. Harus punya keyakinan. Terkadang kan adik-adik sekarang nih masih terpecah konsentrasi dengan opini dari luar ya, opini orang lain bahwa untuk masuk kedinasan katanya harus punya orang dalam kah, harus punya uang kah, harus apa. Nah justru itulah yang malah mempersempit atau mengkerdilkan pemikiran dan usahanya menjadi kurang maksimal gitu. Makanya harus ditanamkan dalam diri adik-adik yang daftar ke kedinasan itu harus punya keyakinan yang teguh gitu kan. Kalau udah takdirnya insya Allah gitu kan ada. Setelah memenuhi syarat tesnya teh mengikuti tes apa saja itu teh? Untuk tahapan tes mungkin yang pertama itu adalah tes administrasi ya. Kemudian apabila lulus di tes administrasi lanjut ke tes TKD atau tes kompetensi dasar. Nah, tes kompetensi dasar ini terbagi menjadi 3 sub-soal ya. Yang pertama ada TWK, tes wawasan kebangsaan, yang isinya adalah 4 pilar berbangsa bernegara. Terus ada ya diantaranya Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Terus ada integritas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada TIU, tes intelijensi umum, yang isinya diantaranya adalah matematika dasar seperti deret angka, silogisme, pecahan, dan lain sebagainya. Ada bahasa Indonesia juga, bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir ada TKP, tes kepribadian. Masing-masing masih TKD, bukan tes kepribadian kan? Tes kepribadian. Masing-masing dari
Kalau tes kepribadian itu seperti kayak soal contoh-contoh kasus sosial lah. Itu jadi masing-masing jawaban juga memiliki bobot nilainya masing-masing. Semakin tepat jawaban, bobotnya juga semakin besar. Jadi dari setiap sub soal itu juga ada passing grade ya. Ada passing grade, jadi ambang batas yang harus kita lalui gitu kan. Jadi percuma kita memiliki nilai kumulatif yang besar apabila salah satunya yang di bawah passing grade itu tetap gagal ya. Ya, CAT sudah berbasis CAT kan, berbasis komputer auto test. Setelah tes kesananya itu ada tes psikotes, terus samapta, terus pantuhir. Samapta itu tes jasmani lah. Tes samapta itu terbagi menjadi dua, ada samapta A dan samapta B. Samapta A yang isinya adalah lari 12 menit, minimal itu 2,4 lebih lah, 2,4 km, kurang lebih sekitar 6 putaran, lebih 300-400. Terus ada samapta B yang isinya adalah pull up, sit up, saturan. Kalau perempuan mungkin ada chaining. Biasanya kesehatan sebelum jasmani sih kan, sebelum samapta. Ya. Psikotes, pantuhir. Kalau sekarang sih nggak semua sih kan, cuma kesehatan sama samapta wawancara ya. Wawancara. Ya gimana pewawancara seperti itu kan. Bisa jadi ditanya alasan kenapa masuk IPDN, bahkan ada juga yang ditanya minat atau bakatnya apa, bisa diperagakan di sana gitu. Jadi penilaian iya. Cuma pertanyaan pewawancara juga biasanya berdasarkan riwayat peserta dari awal tes sampai ke pantuhir. Oke. Terakhir yang mau sharing-sharing bisa menghubungi Kakak Arit. Oh ya, kebetulan kami juga di sini ada ruang ASA ya. Ruang ASA tuh mentoring sekolah kedinasan secara gratis. Yang mau bergabung juga boleh langsung datang, yang berlokasi di Kedai Kudita, Jalan Cipedes, di Jalan Muhammad Sojai, Bojong Kidul, Kota Tasikmalaya. Gratis ya, insya Allah. Kita sama-sama belajar. Bisa langsung hubungi ke saya. Oke, terima kasih Kakak Arit.